Assalamualaikum. Halo penonton saluran Makiem semuanya. Apa kabar kalian semuanya? Semoga dalam keadaan yang selalu sehat, walafiat dan rezeki yang berlimpah. Amin. Oke, langsung saja saya ceritakan pengalaman dari subscriber Mayem ya. Berikut ceritanya. Di usiaku yang sudah 49 tahun ini, aku tidak menyangka kalau akan mendapatkan pengalaman lowongan kerja kreatif dari seorang pemuda yang begitu hebat. Sebut saja namaku Amel. Pengalaman hebat dan tidak bisa aku lupakan itu bermula ketika seorang pemuda sebut saja namanya Andan ikut menumpang naik mobilku. Pagi itu, tepatnya hari Senin, aku agak terlambat untuk berangkat ke kantor, yaitu ketika jam sudah menunjukkan 6.50. Aku keluarkan mobilku dan bergegas untuk berangkat ke kantor. Hari itu tidak seperti hari-hari biasanya, karena sepanjang jalan yang aku lalui, hari itu agak sepi. Mungkin karena siswa-siswa yang biasa mencari tumpangan sudah pada mendapatkan kendaraan. Saat perjalananku mencapai ujung desa, aku lihat ada seorang siswa lelaki yang melambai-lambaikan tangannya. Setelah aku lihat kalau di belakangku tidak ada kendaraan lain, aku pun mengambil kesimpulan kalau siswa itu berusaha mendapatkan tumpangan dariku. Karena dia hanya seorang diri di sekitar situ itu, maka segera saja aku hentikan kendaraanku serta aku buka kacanya sambil aku tanyakan. "Mau kemana?" tanyaku. Aku lihat siswa itu agak cernas dan segera menjawab pertanyaanku. "Bu, bolehkah saya ikut sampai di sekolahan? Dari tadi kendaraan umum penuh terus dan saya takut terlambat," ucapnya dengan wajah yang penuh harap. "Ya, oke lah, naiklah," sahutku. "Terima kasih, Bu," sahutnya seraya membuka pintu mobilku. Jarak tempuh dari sini sampai di sekolahan itu kira-kira 10 km dan selama dalam perjalanan itu aku selingi dengan pertanyaan-pertanyaan ringan padanya. Sehingga aku tahu kalau dia itu sudah kelas 3 dan bernama Andan, tingginya kira-kira 155 cm. Andan itu kulitnya bisa dibilang agak hitam, tapi bersih dan manis. Istilahnya itu hitam manis dan cukup menarik untuk dilihat. Entah apanya yang menarik, saat itu aku belum mengetahui dengan pasti. Yang jelas, ada rasa tertarik saja aku saat itu. Tidak terlalu lama, kendaraanku pun sudah sampai di tujuan tersebut, serta Andan pun segera memberikan aba-aba. "Bu, turunkan saya di depan itu saja," ucapnya sambil jarinya menunjuk satu arah di kanan jalan. Segera aku hentikan kendaraanku di tempat yang ditunjuknya, sambil menyalamiku Andan, mengucapkan terima kasihnya. Sebelum turun dari mobilku itu, Andan masih sempat bertanya, "Ibu, besok pagi saya boleh ikut lagi nggak, Bu?" "Lumayan, Bu. Bisa naik mobil bagus sekalian, menghemat ongkos." "Boleh ya, Bu," ucapnya dengan penuh harap. Aku tidak segera menjawab pertanyaannya itu, tapi aku pandangi sejenak wajahnya. Kemudian baru aku jawab, "Boleh-boleh saja Anda ikut Ibu, tapi jangan bergerombol ikutnya ya," saranku. "Enggak deh, Bu. Saya cuma sendiri saja kok selama ini," sahutnya dengan tersenyum. Hari-hari berikutnya, setiap pagi sewaktu aku mencapai ujung desa itu, Andan selalu saja sudah ada di pinggir jalan dan melambaikan tangannya untuk menghentikan mobilku. Dalam setiap perjalanan itu, Andan semakin lama, semakin banyak bercerita soal keluarganya, kehidupannya di desa, bahkan tentang teman-temannya juga. Bahkan, dia juga bercerita kalau sudah punya pacar. Ketika aku tanya, apakah pacarnya tidak marah kalau setiap hari dia naik mobil orang, Andan pun hanya bilang kalau tidak apa-apa, tapi tanpa ada penjelasan apapun. Sepertinya dia enggan menceritakan lebih jauh soal pacarnya itu. Andan juga cerita bahwa selama ini dia tidak pernah kemana-mana, kecuali hanya 2 kali dengan pacarnya itu piknik ke daerah wisata. Seminggu kemudian di hari Jumat,
Waktu Andan akan naik di mobilku, aku lihat wajahnya tampak sedih dan matanya bengkak seperti habis menangis. Andan pun saat duduk di dalam mobilku tanpa banyak bicara, tidak seperti hari-hari sebelumnya. Karena merasa penasaran, aku pun bertanya padanya. Andan, habis nangis ya? Kenapa? Coba Andan ceritakan, siapa tahu ibu bisa membantu, ucapku perlahan. Namun, Andan tetap membisu dan tampak sedikit gelisah. Lama dia diam saja, dan aku juga tidak mau mengganggunya dengan pertanyaan-pertanyaan. Tetapi, tak berapa lama kemudian dia berkata, Ibu saya habis ada masalah dengan bapak dan ibu saya. Ucapnya lalu dia diam lagi. Kalau Andan percaya pada ibu, coba ceritakan masalahnya apa. Siapa tahu ibu bisa membantu, kataku. Tetapi Andan tetap saja masih membisu. Ketika mobilku sudah mendekati tujuan, tiba-tiba Andan berkata, Bu, boleh Andan minta waktu sebentar buat bicara di sini, mumpung masih belum sampai. Mendengar permintaannya itu, segera saja aku hentikan mobilku di pinggir jalan. Kira-kira jaraknya masih 2 km dari tujuan. Ada apa, Andan? Tanyaku setelah mobil berhenti. Andan tetap diam dan sepertinya ada keraguan untuk memulai berbicara. Ayolah Andan, jangan takut atau ragu. Ada apa sebenarnya? Tanyaku lagi. Begini, Bu. Lalu dia menceritakan bahwa tadi malam dia minta uang kepada orang tuanya untuk membayar uang sekolahnya yang sudah 3 bulan belum dibayar. Dan hari ini adalah hari terakhir dia harus membayar. Karena kalau tidak dia tidak boleh mengikuti ulangan. Orang tuanya ternyata tidak mempunyai uang sama sekali. Padahal uang yang harus dibayar itu sebesar Rp80.000. Alasan orang tuanya karena panen padi yang diharapkan telah gagal karena hujan yang terus-menerus. Dan katanya lagi orang tuanya menyuruh dia berhenti saja. Karena orang tuanya itu merasa tidak mampu lagi untuk membayar biaya pendidikan Andan itu. Aku tetap diam untuk mendengarkan ceritanya sampai selesai. Setelah itu, aku berucap ketika Andan berhenti dalam bercerita. Teruskan ceritamu sampai selesai, Andan. Dia tidak segera menjawabnya, tapi yang aku lihat air matanya terlihat mengalir. Sambil mengusap air matanya itu, dia berkata, Lebu, sebetulnya masih banyak yang ingin Andan ceritakan, tapi saya takut nanti ibu terlambat ke kantornya. Lanjutnya lagi. Kalau ibu ada waktu dan tidak keberatan, saya ingin pergi dengan ibu supaya saya bisa menceritakan semua masalah pribadi saya ini. Setelah diam sejenak, lalu Andan berkata lagi, Bu, kalau ada dan tidak keberatan, saya mau pinjam uang sama ibu 80.000 untuk membayar uang ulangan itu. Dan saya janji akan mengembalikannya setelah saya dapat uang itu dari orang tua saya. Ucapnya dengan menundukkan kepalanya. Mendengar cerita Andan yang seperti itu, walaupun belum seluruhnya, hatiku terasa tersentuh. Dan segera aku ambil uang yang ada di dompetku dan aku ambilkan uang 200.000 dan segera aku berikan padanya. Loh Bu, kok banyak bener? Saya takut tidak dapat mengembalikannya Bu. Ucapnya sambil menarik tangannya sebelum uang dari tanganku itu dipegangnya. Andan, ambillah. Gak apa-apa kok. Sisanya boleh kamu belikan buku-buku atau apa saja. Saya yakin Andan membutuhkannya, ucapku. Seraya aku pegang tangannya itu, serta aku letakkan uang itu di tangannya, dan aku katakan, Andan, ini gak usah kamu beritahukan kepada siapa-siapa. Juga jangan bilang kepada orang tuamu. Juga Andan gak perlu mengembalikannya, ucapku. Belum selesai kata-kataku itu, tiba-tiba saja dari tempat duduknya dia maju dan memberikan tanda kasihnya di pipi kiriku sambil berkata, Terima kasih banyak Bu, Ibu sudah banyak menolong saya. Aku jadi sempat terkesiap dan berdebar-debar. Bukan karena mendapatkan yang di pipiku itu,
Tapi karena tangan kiriku menyentuh apa yang sudah cukup lama tidak aku dapatkan dari seorang lelaki. Karena aku sudah cukup lama pisah dengan suamiku. Sementara Andan masih asik di pipiku, aku gunakan tangan kananku untuk mengusap rambutnya dan aku berikan tanda kasihku ke hidungnya. Ayo, Andan, sudah lama kita di sini, nanti kamu terlambat loh. Ucapku seraya aku menjalankan kembali mobilku. Andan tidak menjawab, tapi aku lihat di kedua matanya masih tergenang air matanya. Ketika sudah sampai di tujuan, Andan membuka pintu mobilku dan Andan berkata, "Oh Bu, sekali lagi terima kasih ya. Oh iya Bu, kapan Ibu ada waktu untuk mendengarkan cerita saya?" "Kalau besok gimana?" tanyaku. "Boleh Bu," jawabnya cepat. "Loh, tapi besok kan masih hari Sabtu dan Andan kan harus belajar," jawabku. "Sekali-kali bolos kan gak apa-apa Bu. Hari Sabtu kan pelajarannya tidak begitu banyak dan kurang penting," kata Andan. "Oke lah, kalau begitu kita ketemu besok pagi di tempat biasa kamu menunggu saja ya," ucapku. "Lihat Bu, siap. Saya pamit dulu Bu," sahutnya seraya menutup pintu mobilku dan melangkah pergi. Dalam perjalananku ke kantor, setelah Andan turun dari mobilku itu, masalah Andan terasa sedikit mengganggu pikiranku, sehingga tidak terasa aku sudah sampai di kantor. Sebelum pulang kantor, aku izin untuk tidak masuk besok Sabtu itu pada bosku dengan alasan akan mengurus persoalan keluarga. Besok paginya, dengan berbekal satu setel, pakaian aku berangkat dan sampai di tempat yang biasanya aku bertemu Andan, kulihat Andan tetap memakai baju seragamnya. Setelah dia naik ke mobil, kembali aku lihat matanya tetap seperti habis menangis. Lalu aku tanya, "Andan habis marahan lagi ya sama ortu?" "Soal apa lagi?" tanyaku. "Ibu, ceritanya nanti saja deh," ucapnya dengan agak malas. "Kita mau kemana ini Bu?" tanya Andan. "Loh, terserah Andan saja, Ibu sih ikut saja," sahutku. "Saya kepingin ke tempat yang agak suepi dan gak ada orang lain Bu. Jadi kalau Andan nangis, gak ada yang melihatnya kecuali Ibu," sahutnya. Sambil memutar balik arah mobilku, aku berpikir, sejenak mau ke tempat mana yang sesuai dengan permintaan Andan itu. Dan segera teringat, kalau di pinggiran kota ada sebuah lapangan golf dan cottage. Segera saja aku katakan padanya, "Andan, tempat yang sesuai dengan keinginanmu itu kayaknya agak susah. Tapi bagaimana kalau kita ke pinggiran kota saja?" tanyaku. "Di mana itu Bu?" tanya Andan. Aku jadi agak susah untuk menjelaskannya, tapi aku jawab saja, "Tempatnya sih nggak jauh-jauh banget kok. Begini saja deh, kita kesana dulu saja, dan kayak Andan kurang setuju dengan tempatnya, kita cari tempat yang lain lagi." Setelah sampai di tempat itu, dan mendaftar di resepsionis, serta memesan minuman ringan, serta mengambil kunci kamarnya, segera saja aku kembali ke mobil dan aku tanyakan pada Andan, "Gimana Andan, kamu mau di sini? Lihat saja tempatnya sepi." Maklum saja masih pagi-pagi, resepsionisnya saja seperti terheran-heran, sepertinya berpikir, kok ada tamu pagi-pagi sekali, dan nomor mobilnya juga bukan dari luar kota. Gumamku dalam hati. Setelah mobil aku parkir di depan kamar, sebelum turun, aku tanya Andan sekali lagi, "Andan, gimana mau di sini? Atau mau cari tempat lain?" tanyaku memastikan. Andan tidak segera menjawab pertanyaanku, tapi dia ikut turun dari mobil dan mengikutiku ke arah pintu kamar motel itu. Segera setelah sampai di dalam, dia langsung duduk di tempat tidur sambil memperhatikan seluruh ruangan. Karena aku lihat dia tetap diam saja, aku jadi merasa tidak enak dan segera aku dekati dia yang masih tetap duduk di pinggiran tempat tidur itu. Dengan sedikit membungkuk, aku berikan tanda kasih di keningnya beberapa saat. Dan tiba-tiba saja Andan merapat dan terdengar tangisannya yang lirih dengan terisak-isak.
Segera aku angkat berdiri dia dari duduknya, dan aku elus-elus rambutnya, serta aku katakan, "Andan, coba tenangkan dirimu dan ceritakan semua masalahmu itu pada ibu. Siapa tahu ibu bisa membantumu dalam memecahkan masalahmu itu." Hiburku. Andan masih saja merapat padaku, tapi senggukan tangisnya mulai mereda. Beberapa saat kemudian aku bimbing dia ke arah pembaringan, dan perlahan aku rebahkan Andan di bed itu dan kupandangi wajahnya. Kemudian aku katakan, "Andan, cobalah ceritakan masalahmu itu, supaya ibu bisa mengetahui permasalahanmu itu," pintaku. Andan tetap diam saja dan memejamkan matanya, tapi tak lama kemudian, sambil menyeka air matanya dia membuka matanya dan memandang ke arahku yang jaraknya antara wajahnya dan wajahku sangat dekat sekali. "Bu," ucapnya seperti akan memulai bercerita, tapi lalu dia diam lagi. "Andan," kataku sambil pipinya aku usap-usap dengan jari tangan kananku. "Ceritalah," perintahku. Lalu Andan mulai bercerita, dan dia menceritakan secara panjang lebar soal kehidupan keluarganya yang serba kekurangan itu. Sehingga dia harus segera berhenti dari menuntut ilmu itu, sedangkan Andan masih sangat ingin untuk meneruskan pendidikannya itu. Bahkan, sampai-sampai Andan punya keinginan mau lari dari rumahnya, tapi tidak tahu mau kemana. "Jadi, gimana Bu? Apa yang harus saya perbuat dengan masalah ini?" tanya Andan setelah menyelesaikan ceritanya itu. "Andan," ucapku sambil kembali aku elus-elus rambutnya. "Andan, masalahmu kok begitu rumit? Begini saja Andan, sebaiknya kamu minta kepada orang tuamu untuk diberi kesempatan belajar. Bilang saja kalau ujianmu hanya tinggal beberapa bulan lagi, saranku. Katakan saja pada kedua orang tuamu itu, kalau sayang biaya yang telah dikeluarkan selama hampir 3 tahun itu harus hilang percuma tanpa mendapatkan ijazah. Andan, sewaktu kamu mengatakan ini semua, jangan pakai emosi, katakan dengan lemah lembut. Mudah-mudahan saja orang tuamu mau mengerti," ucapku dengan penuh kasih. "Kalau orang tuamu setuju, kamu kan bisa konsentrasi untuk menyelesaikan pendidikan kamu itu, dan yang lainnya bisa dipikirkan kemudian," lanjutku. Setelah aku selesai memberikan saran itu, selanjutnya aku kembali memberikan tanda cinta kasih itu di pipinya seraya aku tanya, "Andan, bagaimana pendapatmu dengan saran ibu itu?" Segera saja Andan bangkit dari tidurnya dan membalasnya di pipiku dan berkata, "Terima kasih Bu, atas saran ibu ini, belum terpikirkan oleh saya sebelumnya akan hal ini. Ibu sangat balk terhadap Andan, entah bagaimana caranya saya membalas kebaikan ibu ini," ucapnya. Setelah diam sesaat, kembali aku rebahkan Andan dan aku lihat dari matanya yang tertutup itu sisa air matanya. Dan dengan segera, aku dekatkan wajahku di kedua matanya itu. Karena Andan masih tetap diam dan tidak menolak atas apa yang aku kerjakan saat itu, keberanianku semakin bertambah. Dan secara perlahan-lahan, aku pun semakin jauh lagi melangkah untuk membuat keinginan kerja kreatif Andan itu timbul. Tiba-tiba saja Andan membalas apa yang aku kerjakan itu dengan penuh perasaan. Yes, dalam hatiku. Aku pun semakin berusaha agar apa yang sudah cukup lama tidak aku dapatkan dari laki-laki itu, hari itu bisa aku dapatkan dari Andan yang masih asli ini. Andan tidak memberikan komentar apa-apa, tapi kami semakin bersemangat untuk saling membuat senang satu dengan yang lainnya. Andan sepertinya lebih bersemangat dari yang sebelumnya dan lebih terarah. Sementara itu, tanganku aku gunakan untuk mulai menjauhkan semua penutup hidangan yang ada. Andan sepertinya mendiamkan saja apa yang aku kerjakan itu. Malah, sepertinya dia juga ikut membantuku agar lebih mudah apa yang aku kerjakan saat itu. Selanjutnya, aku pun berusaha dengan segera membuka juga penutup hidangan yang aku bawa. Maka, di hari itu pun,
aku berhasil bekerja secara kreatif dengan teori-teori yang berlaku dan mendapatkan keaslian Andan itu dengan penuh kebahagiaan. Karena ternyata Andan mampu memberikan lowongan pekerjaan kreatif berulang kali padaku di hari yang begitu indah itu. Setelah beristirahat sebentar, aku ajak Andan ke kamar mandi untuk membersihkan diri, dan setelahnya Andan kembali berbaring di bed. Mungkin masih merasakan kelelahan. Tak terasa jam sudah menunjukkan hampir jam 12 siang, dan segera saja aku pesan makan siang untuk kami berdua. Hari itu kami memutuskan untuk menginap saja, karena besok itu kan hari Minggu. Dan selama menginap itu, tidak terhitung berapa kali aku dan Andan bekerja kreatif hingga mendaki mendapatkan hasil kerja kami berkali-kali. Setelah kejadian itu, aku pun membantu biaya pendidikannya itu hingga selesai. Dan tentunya, di setiap ada kesempatan, aku dan Andan pasti mengulangnya terus. Hingga akhalernya Andan lulus, dan aku jadikan sopir pribadiku dan sekaligus sebagai pengisi kekosonganku, tetapi Andan aku beri kesempatan untuk kuliah, dan aku biayai. Demikianlah kisah yang aku alami dalam hidupku. Semoga menginspirasi. Tamat. Oke, segitu dulu untuk kali ini. Semoga kalian, bosku semua, terhibur hari ini ya. Sekali lagi, tidak pernah lupa, Mimin ingin mengingatkan bahwa tidak ada maksud untuk merusak moral. Tapi di sini kami selaku admin channel Maiem hanya berbagi pengalaman dari viewer saja yang tentu saja tidak untuk ditiru. Terima kasih sudah mau mendengarkan kisah nyata ini. Ambil baiknya dan buang buruknya dari cerita kisah ini. Semoga hal seperti ini tidak terjadi kepada kita semua, bosku. Dan semoga kita semua dilindungi dari mara bahaya. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih dan sampai jumpa di cerita selanjutnya. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Oh iya, kira-kira kalian semua bosku yang terhormat kepengen kisah-kisah yang seperti apa lagi nih? Tolong berikan komentar-komentar kalian di video ini ya.